Wih, akhirnya datang juga. Ini motor yang rame banget diomongin ya kan. Ini gue pikir tuh si PCX 160 itu udah bakal jadi barang viral. Ternyata ada yang lebih viral dari itu. Adanya Honda Vario 160. Sekarang mesinnya udah lebih besar dan bodinya juga lebih besar nih. Apalagi kalau sebelumnya kan gue baru sekarang nih ngeliat nih. Sebelumnya tuh di foto-foto tuh kayaknya kok jadi gembung banget gitu, jadi fitness. Tapi setelah dilihat, ternyata lumayan proporsional juga. Nah, kita bakal unboxing apa-apa aja yang didapat dari si motor ini. Dan ini gue suka banget warnanya. Dah, tonton terus aja. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Nah, kita bahas depannya dulu nih. Ini yang salah satu bagian yang paling mencolok di yang versi ban terbaru ini, yang banyak orang bilang ini gede banget dan memang tampangnya robot banget ya, tapi gue suka sih. Nih, pertama dari bagian kepalanya, dia ada aksen hitamnya di sini juga dan ada sedikit putih, minimalis. Jadi dia stangnya jadi kayak semacam stang telanjang gitu ya. Nah, di bawahnya sini ada kayak apa sih namanya ini? Visor gitu ya, yang harus ada di sini tapi ditaruh di bawah. Dan sayangnya ini jadi pakai buat plat nomor, jadi nggak begitu kelihatan. Terus bagian lampunya juga cakep, ada nuansa hitamnya jadi kayak alis dan kayak pakai aksesoris tambahan, tapi sebenarnya nggak, ini cakep. Dan sini DRL-nya ini nyambung sampai ke bagian bawah, ini oke sih. Terus gue mau komentarin warna putihnya, sengaja dipilih yang warna ini karena ini warnanya tuh menurut gue spesial banget. Walaupun memang jadi gampang cepet kotor, jadi ini tuh putihnya bukan putih ini ya, bukan putih bukan putih glossy. Jadi ini putih dop, cuman dia tuh kayak jadi ada aksen-aksen bunglonnya agak-agak ke gold atau silver gitu ya. Ini warna jadi kesannya jadi mahal banget tuh. Nah, di sini lagi jadi lebih banyak lekukan-lekukan yang serba tajam, serba sporty, terus juga ya ini paduan aksen-aksen hitam sama putihnya sih gue suka banget di motor ini. Terus di bagian bawah juga peleknya gunmetal kayak gini, ini juga bikin tampilannya jadi berasa lebih mahal ya. Terus dia bannya juga lebih lebar, ini pakai ban yang 180 ring 14. Nah, sayangnya ini mungkin karena batch pertama, jadi masih ada beberapa part-part yang menurut gue kurang presisi ya. Bagian lampu di sini, terus ini juga catnya kayak agak-agak ini. Memang kedepannya Honda harus bisa lebih memperhatikan detail biar lebih rapi sih kayaknya. Nah, walaupun di bagian depan tuh kelihatan lebih berotot, lebih gede, dan bahkan banyak orang yang bilang ini mau nyaingin Yamaha Aerox. Walaupun sebenarnya ini beda jenis, beda kasta kali ya. Kalau Aerox tuh tetap dia motor backbone, jadi di sini ada tangki segala macam ya. Sementara Vario tetap pada kodratnya, walaupun ini lebih gede, lebih keker, lebih sporty, tetap deknya rata cuy. Ini tetap motor buat ke minimarket. Jadi harus udah gitu. Yang kedua, shocknya juga cuma satu, jadi single shock. Sementara kalau misalnya Aerox tuh dua. Jadi sebenarnya ini dua mode yang nggak bisa dikomparasiin. Tapi banyak orang yang mengkomparasiin itu mungkin ya karena sekarang Vario udah sosokan jadi lebih bengkak, lebih gede gitu ya. Nah, di bagian samping sini sebenarnya nuansa yang lama masih ada, serba tajam. Tapi memang aksen-aksen dan lekukan-lekukannya itu jadi lebih banyak. Nih gue suka banget. Dan yang bikin ini lebih berkelas adalah sini ada tulisan 160 yang emblemnya juga menurut gue ini kelihatan mahal. Terus di sini pegangannya juga dia bagus warnanya, dan lampu rem belakangnya nih gue suka, serba tajam, simple, tapi bikin tampilannya tuh dari belakang kelihatan lebih sporty, dan ini motor yang benar-benar baru. Terus kalau kita bicara detail di bagian sini nih spakbor, ini juga cakep. Setnya dibikin terpisah di sini, ini gampang patah sih sebenarnya, tapi keren, tipis-tipis kayak gitu. Terus di sini juga nih ada sirip-sirip, wah cakep sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin bagian belakangnya. Udah gitu bannya juga lebih tebal nih sekarang nih, lebih lebar. Dia pakai ukuran 120, terus 70 tipis, jadi kelihatan banget ini jadi makin semok. Udah gitu, ini namanya apa nih, kembangan ya. Kembangannya juga menurut gua sporty, ini cakep bagian belakangnya sih. Terus bagian knalpot juga berubah ya, jadi kelihatan ala-ala moge lah ya. Aksennya juga lumayan. Nah, terus detail-detailnya ini sekarang jadi lebih banyak nih di sini. Sebenarnya cakep nih kalau misalnya ini bikin bolong. Gue pikir buat aliran udara, tapi ketutup ya. Walaupun secara desain ini mantap lah. Sekarang kita bahas MID-nya. Ini MID sejuta umat karena ada di beberapa motor Honda, tapi di sini covernya dibedain, jadi makanya tetap kelihatan keren. Nih kuncinya juga sama, dia kayak PCX ya, tapi secara tampilan memang kurang mewah sih. Kalau PCX kan sini logonya ada putih-putihnya gitu ya, silver. Coba nyalain ya.
Oke, ini minimalis sih, walaupun semua udah full digital. Paling sini ada full consumption, terus ini ada speedometernya, ada jam, ada trip meter, dan juga di sini buat full consumption yang real time ya. Terus tombol-tombolnya cuma 2, ada set sama ada select. Oke, ini standar auto start stop. Terus ini buat starter, di sini lampu, belum ada hazardnya, klakson, udah. Nah, di sini ada laci, ini juga lumayan, dan konturnya tuh dibikin agak kasar, jadi barang nggak bakal bisa cepet ini ya, bisa biar ngegrip lah gitu. Nah, di sini ada yang tertutup, bisa naruh handphone kali ini. Ini juga dalam juga nih cuy. Wah iya dalam. Wah iya, ini bisa taruh botol minum juga kayaknya muat nih, atau handphone, dan di dalamnya ada soket 12 volt untuk ngecas. Sebelum gue buka joknya, gue mau cobain dulu posisi duduknya nih. Tuh iya, tetap Vario ya. Maksudnya ini motor kecil yang mau berusaha jadi besar gitu. Untuk tinggi badan gue 178 nih, kaki memang agak mepet sih sebenarnya. Atau kalau kemarin lu lihat di di Mandalika ya, pas dipakai sama pembalap MotoGP tuh Repsol Honda, itu kelihatan banget tuh kakinya mentok banget abis gitu ya. Makanya memang ini buat yang tinggi badannya nggak setinggi gua kali gitu. Oke, sekarang kita buka joknya ya kan. Ini salah satu dari sekian banyak kodrat Vario yang nggak bisa disamain sama Scooty Maxi gitu ya. Ngisi bensinnya masih di balik jok. Harusnya sih di sini kan enak ya. Tapi ini masih di sini. Kita coba copot dulu. Aduh, ini doang sih yang dikeletakin ya. Plastiknya nggak ada. Selain jok, konturnya enak. Dan tadi juga gue nyoba duduk pakai plastik sih. Coba deh, licin nggak? Wah, enggak. Asik. Ada gripnya. Walaupun, aduh, ininya jahitannya ya dibikin bagus gitu, gimana sih? Pakai apaan gitu, aksen-aksen biar kelihatan lebih sporty dan mahal gitu. Oke lah, dari segi bahannya enak. Empuknya juga dapet. Ini ada konturnya juga, tapi jahitannya enggak banget sih menurut gue. Enakan ganti. Nah, ini dalamnya bagasinya juga standar karena di sini ada tangki bensin, jadi kita nggak bisa mengharapkan bagasi yang luas ya. Dapat apa aja nih, banyak banget nih. Ini buat plat nomor. Terus ini ada buku servis dan buku garansi. Ini ada manual booknya juga. Terus nih yang asik nih, sini ada toolkit, dan ini bisa dipasang juga di sini nih toolkitnya nih. Tek, tek, tek. Ini buat masukin buku biar nggak kena hujan. Mungkin seperti itu ya. Nah, terus asiknya lagi di sini udah ada di bawaan nih dikasih buat pengunci cakram. Warnanya juga merah dan ada covernya juga. Nah, ini niat banget sih Honda sih ngasih kayak ginian. Jadi bonusan di sini ya. Terus di sini ini ada plastik agak transparan, ini buat ngelihat air radiator dan buat ngisinya juga ini dari sini. Nah, tadi temen gue bilang nih buat nomor rangkanya gimana, ternyata di sini ya, ditutupnya. Dibukanya juga agak susah, mungkin supaya nggak sering kena air atau apa, jadinya nggak gampang karatan kan, jadi tetap kelihatan semuanya. Udah sih, kira-kira kayak gini. Nah, yang bikin penasaran kan pastinya nanti pas kita cobain, tapi sayangnya plat nomornya belum datang, jadi mungkin ya seminggu, 2 minggu ke depan lah ya, nanti bakal gue cobain first ride-nya tuh kayak gimana gitu. Apalagi ini juga pakai mesin baru yang 160 cc itu, yang harusnya dia secara power to weight ratio tuh lebih baik dari PCX ya, karena dia punya bobot yang lebih enteng. Nah, itu dia. Jadi selain tampangnya berubah, si Vario juga bisa jadi lebih ngacir. Tapi ya nggak tahu, nanti kita cobain ya. Kira-kira kayak gitu. Kalau kalian punya komen-komen atau kebetulan di rumah juga udah sempat punya, silakan komen aja. Ada problem-problem juga nggak apa-apa, kita coba sharing aja sampai di kolom komentar. Dan kayaknya nih video udah mau habis, kita pindah ke sini. Nah, itu dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Gue pamit, peace.